Halo, selamat datang kembali di channel saya Christian Siburian. Kali ini saya ingin sharing, saya ingin membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sering datang kepada saya. Bertanya mengenai apakah benar bisa memperbesar chest pada wanita di tempat gym dengan berbagai jenis latihan mengarah kepada bagian chestnya atau dadanya ya. Jadi kita menyebutnya sebagai chest saja, kepada chestnya. Jadi apakah benar bisa atau apakah tidak bisa? Saya akan menjawabnya melalui video ini. Tapi ada baiknya teman-teman untuk membantu subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Serta jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan video terupdate yang selalu saya kirimkan. Ingat, subscribe itu gratis. Itu gratis. Gratis ya, teman-teman sudah subscribe gratis. Nanti saya upload video saya langsung dapat notif di HP teman-teman. Teman-teman membukanya, teman-teman mendapatkan ilmu baru mengenai fitness. Dan semoga video saya ini, sharing saya ini selalu bermanfaat ya. Saya sharing bukan bermaksud untuk mengajari. Ingat, saya sharing. Nah, menjawab mengenai pertanyaan itu apakah bisa atau tidak? Ya, jawabannya bisa dan tidak. Jadi jawabannya bisa dan tidak. Kenapa bisa dan tidak? Nah, saya akan membahasnya sekarang. Sebelum saya masuk kepada pembahasannya itu bisa atau tidaknya, saya ingin membahas dulu mengenai komponen tubuh kita. Bobot tubuh kita itu terdiri dari beberapa komponen yang sebagai kita ukur naiknya berat badan atau turunnya berat badan. Komponen tubuh kita itu yang membuat tubuh kita naik atau turun itu ada beberapa komponen ya dalam tubuh kita sebagai bobot tubuh kita. Yang pertama, lemak, otot, tulang, cairan, serta organ tubuh. Namun, sebagai kita anak fitness, anak gym, ingin naikkan berat badan atau turunkan berat badan, yang paling sering dipandang itu cuma dua komponen. Yang paling sering dipandang ya, yaitu lemak dan otot. Apakah lemaknya naik, apakah ototnya naik, apakah lemaknya turun, apakah ototnya turun. Jadi yang paling sering dipandang itu lemak dan otot. Nah, sekarang saya membuat dua kesepakatan. Kesepakatan pertama mengenai naiknya berat badan. Kalau kita naik berat badan, otomatis lemak dan otot kita ikut naik. Benar ya? Kesepakatan pertama itu. Jadi kalau kita naik berat badan, otot dan lemak kita biasa ikut naik. Dan kesepakatan kedua, kalau ingin turun berat badan, yang namanya turun, pasti penurunan fat dan otot itu terjadi. Sering terjadi penurunan lemak dan otot. Dan mengenai otot ada juga sih yang bisa bertahan. Tapi yang paling sering, paling umum itu kalau kita mau turun berat badan dari drastis, ototnya juga ikut turun dan fatnya ikut turun. Jadi kesepakatan kedua, turun berat badan, otot dan lemak ikut turun. Oke, saya ulangi lagi kesimpulannya. Kesimpulan pertama, kesepakatan kita, pertama naik berat badan, naik lemak dan naik otot. Kedua, turun berat badan, turun lemak dan turun otot. Nah, sekarang masuk nih. Mulai masuk kepada pembahasannya. Apakah bisa memperbesar chest dengan latihan di tempat gym? Nah, lihat goalsnya dulu. Kalau goalsnya dari kurus, ingin naik berat badan, yang namanya kurus, dan tadi naik berhubungan dengan naik, berbicara mengenai naik berat badan, berarti fat dan ototnya ikut naik. Nah, kembali kita lihat di bagian chest wanita lebih dominan terdapat banyaknya fat, lebih dominan terdiri dari fat chest wanita, sedangkan chest lelaki lebih dominan daripada otot. Nah, kita bahas mengenai chest wanita, jadi lebih dominan fat. Nah, tadi naik, fatnya naik. Nah, jadi kalau dia mau naik berat badan, terjadinya pembesaran di bagian chest itu iya terjadi karena fatnya naik, karena naik berat badan. Otomatis kalau dia naik 5 kilo nih, naik 5 kilo atau 3 kilo nih, tubuh kita naik secara keseluruhan. Tidak bisa dia hanya memilih satu lokasi. Seperti 3 kilo cuma naik di kaki, 3 kilo cuma naik di tangan. Tidak bisa. Jadi naik 3 kilo atau 5 kilo itu dari pergabungan naik berat badan kita, seperti fat kita naik di bagian tangan, di kaki, di chest, di glutes, di perut, pokoknya seluruh tubuh kita ditotalkan menjadi 5 kilo. Kalau dia naik 5 kilo, naik 3 kilo, ditotalkan semua naik 3 kilo. Nah, jadi kalau goals dia ke tempat gym sambil naikkan berat badan, ya pembesaran chest itu terjadi. Serta dengan nge-gym tadi, di bagian chestnya tadi, dengan berbagai jenis latihan untuk mengarah kepada otot chestnya,
maka akan membantu terjadinya pengencangan dan pembentukan. Nah, jadi plusnya kalau orang mau naikkan berat badan tuh, pembesaran terjadi, pembentukan terjadi, pengencangan terjadi di tempat gym. Kalau goalsnya mau naikkan berat badan, oke, jadi bisa ya bagi orang yang mau naikkan berat badan. Dan kedua, kalau dia masih masa puber nih, dia kan masih masa puber latihan di tempat gym. Yang namanya puber pasti perkembangan itu masih terjadi, sehingga ketika dia masih puber latihan di tempat gym, kemungkinan terjadinya pembesaran di bagian chest itu juga ada. Dan dibarengi dengan dia latihan, pembesaran, pengencangan, dan pembentukan itu terjadi. Pengencangan dan pembentukan itu di tempat gym, dibantu dengan pengencangan dan pembentukan latihan chest, berbagai jenis latihan di bagian otot chestnya. Nah, yang tidak memungkinkan membesar itu bagi goals yang mana? Bagi goals yang ingin menurunkan berat badan, dia dari gemuk ingin menjadi kurus. Otomatis seperti tadi kesepakatan kita tadi yang kita buat. Turun berat badan, turun lemak, dan turun otot. Sementara di bagian chest wanita itu sangat dominan di bagian lemak. Nah, jadi tidak memungkinkan bagi dia yang ingin membesarkan chest, tapi goalsnya ingin turun berat badan, itu berlawanan. Karena turun kan fatnya juga turun. Chest wanita kan dominannya fat. Turun berat badan, otomatis fatnya juga ikut turun. Kalau turun 3 kilo, semua tubuhnya ikut turun, jadi tidak bisa dipilih. Cuma turunnya di bagian lengan, cuma turunnya di bagian kaki. Otomatis di seluruhan tubuh kita 3 kilo turun, termasuk di bagian chest kita, kan lemak. Jadi 3 kilo itu total dari seluruhan tubuh, tangan sekian, tangan sekian, kaki sekian, perut sekian, chest sekian. Jadi dia ikut turun. Namun dengan dibarengi dia nge-gym di tempat gym dengan latihan seperti chest, beberapa latihan kepada chestnya, itu akan sangat membantu pembentukan dan pengencangan di bagian chestnya. Jadi yang terjadi kalau dia turun berat badan datang ke tempat gym, yang terjadi itu tidak terjadinya penaikan di bagian atau pembesaran di bagian chestnya. Namun kalau dia turun banyak, otomatis ikut penurunan di bagian chestnya. Tetapi pengencangan dan pembentukan itu tetap terjadi karena dia latihan di tempat gym, latihan chest. Nah, jadi pengencangan dan pembentukan itu terjadi. Dan sebagai contoh saya buat nih perut buncit ya. Ini kan datar kita nih. Perut buncit kan dia kalau dia buncit itu lemak semua itu. Sementara postur tubuh kita, alami kita kan lurusnya seperti ini. Di sini udah otot. Di sini kalau dia buncit tuh, ini semua fat semua. Nah lihat, kalau orang buncit kan, dia turun berat badan nih, turun 3 kilo, otomatis tuh perutnya pasti ikut ngecil kan. Nggak ada orang yang 3 kilo kurus badannya semua, perutnya jadi membesar. Nah, otomatis pasti perutnya itu ikut menurun. Nah sama kan seperti tadi. Bayangkan aja chest wanita itu perut buncit seseorang ya, turun berat badannya ikut turun, ikut kempes. Nah sama, karena kan dia sama-sama tekstur fat, sama-sama dari lemak, sama seperti chest tadi, turun. Nah dari orang kurus nih, kurus dia, kalau lihat dia makan, tidur, gemuk, naik berat badannya, pasti perutnya lama-lama buncit dia. Kok buncit ya? Karena fatnya tadi menambah, sehingga perutnya buncit tuh. Nah sama kayak chest, kalau orang kurus naik berat badannya, otomatis pembesaran ikut terjadi karena naik berat badannya terjadi. Naik berat badan tadi, naik fat, naik otot. Nah jadi kalau ditanya apakah bisa membesarkan chest pada wanita, jangan langsung bilang tidak bisa, jangan langsung bilang bisa. Lihat dulu goalsnya seperti apa. Goalsnya naikkan berat badan atau naikkan berat badan, dan lihat dia masih masa puber atau tidak. Jadi jawabannya sudah cukup jelas ya. Kalau dia masih puber dan dia ingin menaikkan berat badan, terjadinya pembesaran itu memungkinkan dan terjadi kalau naiknya sangat banyaknya naik berat badannya. Dan untuk yang ingin menurunkan berat badan itu tidak memungkinkan. Tetapi yang paling diambil poin utamanya, kalau kita nge-gym, kita mendapatkan pengencangan dan pembentukan di bagian chest kita. Gimana? Sudah cukup mengerti ya? Saya rasa sudah cukup mengerti lah penjelasan saya ini. Semoga penjelasan saya ini bisa menjawab pertanyaan tersebut. Semoga video ini bermanfaat, serta kalau video ini bermanfaat, jangan lupa share video ini kepada teman-teman kita yang membutuhkannya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, salam sehat.